Wiroto Saadah di Putri Cempa yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati, kilometer 14, Gondoharum, Jepula Kudus. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang proses pendirian lembaga pendidikan anak usia dini. Kalau teman-teman punya kesempatan, punya waktu, punya ilmu, bisa mendirikan lembaga pendidikan yang bernama mendidik anak sejak usia dini, yaitu usia mulai 0 tahun sampai 7 tahun. Ayo kita kupas bareng bagaimana sih proses mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi gini, kalau di sekitar kita ada anak-anak kecil yang perlu wadah untuk kita didik bareng, mulailah kita kumpulin. Misalnya ada 5, 10 atau 15 anak, kita ajak main-main dulu, kita ajak bercanda-bercanda dulu, kita ajak kumpul-kumpul dulu, sembari orang tuanya itu sadar bahwa pendidikan anak usia dini ini penting. Begitu disadarkan sama orang tua bahwa pendidikan anak usia dini ini penting, teman-teman bisa kok ngambil ilmu-ilmu tentang pendidikan anak usia dini kalau teman-teman belum menjadi sarjana pendidikan anak usia dini. Tapi kalau memang idealnya sih kita mengelola lembaga pendidikan anak usia dini itu idealnya menjadi sarjana pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita sudah dapat siswa nih 5, 10 atau 15 lah, nanti berjalan 1 bulan konsultasi saja ke Korwil atau ke dinas pendidikan, minta bantuan, minta arahan, Pak saya atau Bu saya ini sudah punya murid nih 15-20 anak yang setiap hari sudah di rumah, sudah bersama-sama dengan kita, sudah bersama-sama bermain, mohon arahannya supaya kami bisa mempunyai lembaga pendidikan anak usia dini, punya kelompok bermain, punya TK atau punya penitipan anak begitu. Nah, setelah dari dinas pendidikan pasti disarankan untuk membentuk yayasan atau lembaga pendidikan. Nah, mulailah proses itu dibikin. Jadi teman-teman bisa mulai untuk mengurus proses itu lewat desa dulu, kemudian ke kecamatan, baru ke tingkat kabupaten. Setelah itu baru teman-teman boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Intinya mulai kita merintis lembaga pendidikan anak usia dini itu kita harus tertib administrasi, ada data anak konkret, jadi ada validasi data, misalnya kita punya KK, kartu kelahiran anak-anak yang kita didik, kemudian guru-guru yang kita libatkan juga datanya valid, dan kalau bisa sih minimal pendidikan gurunya itu sarjana pendidikan anak usia dini. Tapi kalau misalnya belum, ya tamatan SMA atau SMK atau madrasah aliyah dulu nggak apa-apa. Intinya mau belajar lah untuk bisa mengetahui dunia anak, bisa menyelami dunia anak. Setelah teman-teman punya siswa 15, 20 atau berapa, coba itu diklasifikasikan sehingga teman-teman bisa mengelompokkan sesuai usia atau sesuai umur. Nah, setelah itu lakukan terus koordinasi dengan dinas pendidikan supaya dapat pantauan, dapat bimbingan, dan dapat arahan. Tentu memang proses ini tidak mudah, semuanya perlu berdarah-darah dulu, perlu bekerja keras dulu. Tetapi saya yakin kalau teman-teman serius untuk merintis lembaga pendidikan usia dini pasti akan berhasil. Dan jangan patah semangat teman-teman, karena lembaga pendidikan anak usia dini ini selain memang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, juga menjadi ladang amal kita yang sangat mulia, karena kita peduli pendidikan sejak anak-anak di usia dini. Kita mengajarkan mereka tentang kebiasaan-kebiasaan baik, tentang perilaku-perilaku baik, dengan akhlak-akhlak mulia, dan kita juga memperkenalkan ilmu yang paling utama kepada mereka, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia pendidikan anak usia dini akan menjadi ladang pahala yang luar biasa bagi kita semua. Selamat mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini. Sukses untuk teman-teman semua. Sekian video dari kami kali ini dari Lembaga Pendidikan Putri Cempa, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang pertanyaan, ada komentar, silahkan disampaikan. Kita akan mengulas kembali tentang beberapa hal terkait dengan pendidikan anak usia dini sesuai dengan apa yang kami punya di sementara ini. Kami mempunyai memang pengalaman untuk proses pendirian lembaga pendidikan anak usia dini.
Nah, untuk teman-teman yang ada kesulitan atau apa, jangan patah semangat, harus bertanya, harus mencari informasi, harus selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait supaya benar-benar eksis dalam mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini ini diakui oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan semuanya dipermudah dan dilancarkan dalam rangka untuk berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.